sepuh ini sepuh setempat, dan juga kepada saudara-saudara saya, khususnya kepada sahibi hadhil hajat yang sangat saya cintai. Di sini saya tidak ceramah karena di sini banyak senior saya yang mungkin jauh daripada saya. Cuma di sini saya sedikit cerpen, ya, biar ada waktu yang terisi. Apa cerpen? Cerita pendek. Setuju? Alhamdulillah kita dapat ditakdirkan berkumpul kembali di sini, tempat dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam rangka tasyakuran 4 bulanan saudara-saudari dari saudara kita, yakni saudara Suki. Mudah-mudahan dengan adanya tasyakuran pada malam hari ini, beliau dapat diberi kesehatan, selamat dan sehat ibu dan anaknya, sehingga dapat melahirkan dengan gampang. Allahumma amin. Mengingat dengan acara 4 bulanan, pastinya setiap orang yang berumah tangga pasti ingin memiliki seorang anak. Namun realitanya ada beberapa keluarga yang berkumpul atau menikah sampai ada yang 10 tahun belum dikaruniai anak, ada yang sampai sekarang dari nikah sampai sekarang itu ada yang belum punya anak. Ya ada yang lebih ekstrim lagi, baru nikah dapat 2 minggu udah melahirkan anak. Ada ya? Ada. Itu mungkin sebelumnya ada tabrak lari atau gimana kita Jadi Allah memberikan atau mengkaruniai anak. Alhamdulillah pada malam hari ini keluarga besar daripada saudara Suki bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih, memohon sambungan doa kepada kalian semua untuk mendoakan jabang bayi yang sedang dikandung tersebut. Terkait dengan masalah kandungan, maka Islam membagi. Agama Islam ini sempurna, saudara. Semua sudah tertata rapi dengan segala manajemen yang ada, yang telah ditata rapi oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam, kandungan, ketika seorang suami istri memiliki kandungan, itu ada 2 pembelajaran, ada 2 pendidikan. Pendidikan yang pertama merupakan tarbiyatul aulad qabla wiladah, dan pendidikan yang kedua adalah tarbiyatul aulad ba'da wiladah. Tarbiyatul aulad qabla wiladah ialah pendidikan anak sebelum dia melahirkan. Jadi ketika istri mengandung, itu sudah kita sebagai orang tua harus memberi atau mengasupi pendidikan-pendidikan untuk anak tercinta kita. Maka untuk kepada para ibu-ibu, yang ibunya ini yang mana? Ada di dalam ya? Oh, boleh luar. Singandung. Oh, Engki Pak. Seras mana? Mardia. Engki, Mbak Mardia. Mumpung ini masih belum lahir ada di kandungan, panjenengan kudunya baca sholawat, kudunya baca Quran, kudunya baca dzikir. Kenapa? Karena itu adalah pendidikan bagi anak kita sebelum anak kita melahirkan. Maka tadi saya bilang ke Mas Didi, yang lain biarkan membaca
yang dia baca, kamu membaca surat Yusuf dan juga surat Maryam. Kenapa demikian? Karena tabarrukan, mengambil keberkahan daripada surat Al-Quran. Kenapa kok dibacakan surat Yusuf? Agar supaya nanti kalau anaknya lahir laki-laki, akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Bukan gantengnya seperti Nabi Yusuf. Kadang orang salah baca surat Maryam malayan Rabbi, baca surat Maryam malayan Anggetan, itu salah. Mau bapak belum rompa ditelan, mau rembi keluar ambon. Ketika kalian baca satu sekali surat Yusuf, kalau produksinya memang begitu, insya Allah tidak akan jauh. Buah jatuh tidak akan jauh daripada pohonnya. Baca lagi surat Maryam, tabarrukan ngalah bawakan surat Maryam agar supaya apa? Supaya nanti kalau lahir perempuan yang keluar, lahir perempuan agar supaya menjadi wanita suci seperti Sayyidatina Maryam. Jadi itu merupakan pendidikan kepada anak. Satu contoh, tadi nikah 4 bulan itu tepat, Bu. Tepat, Pak. Kenapa? Karena di saat 4 bulan Allah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh, untuk memastikan takdir seanak kemudian bekal sogi atau bekal becek, itu semua ditetapkan ketika 4 bulan ini. Sebab ketika 4 bulan pola arus berjogi sebenarnya. Jadi untuk bapak-bapak ya, jadi mau malam ku daripada main game atau ngencengangan ada laporan, tabung segini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas boleh, pada atas ke bawah boleh, jangan di atas. Terus bacakan sholawat di bapak, kerjasamalah sama istri. Bacakan sholawat apa? Sholawat apa baik? Sementing sholawat pada supaya oleh kecelebon, sholawat ini kecelebon. Tapi baca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Panggung sambil dikir. La ilaha illallah. Kerjasama. Lah anak ini merekam. Makan orang tua lambat kan abu. Saya ngapi ngandung. Sebut seromben ngabeta. Deki adalah orang dua caleh. Deki adalah orang tak gena era saling saya nak nisra anak. Pernah dengar apa enggak? Nah itu kenyataan. Saya nak menganung adalah ngucapin ami jaban bayi. Karena karma dan juga siklus proses itu lagi berjalan. Jadi tinggalkan. Bahkan orang lambat, Pak, nikah tapain anak. Ngeding anak ngandung, ngeding bini ngandung 2 bulan. Kalau bulan langsung bapak nikah masak. Masain anak sebagai pagi. Jadi anak sesoleh-solehah, berbakti kepada orang tua 2, berguna kepada bangsa, nusa dan negara. Sebut apa? Sobung panapa sebisa itu tak pagi kecuali anak sesolehah. Anak itu bukti merupakan mesin uang cuma apa? Pagi membawa abang ni kampung le sobung omor. Menabi anak nikah soleh jika bisa nuaki, bisa sudah kaya, sudah kena bapak ya, sudah kena ibu, sehingga abdi masalah pancingan itu pagi menabi beri kuburan tetap oleh kiriman transferan semunggu semakin ya. Jadi begitulah siklus dalam tarbiyatul aulad. Berarti bini itu Bu,
Pak, mungkin bu cek boleh, ibu datang alam. Neka tak gampang. Banyak perjuangan ketika melahirkan, maka butuh perhatian. Anak anak hidup ngomong, ya bolehnya kita kurang perhatian kepada istri. Mun bilih tepak ngandung, kita berikan 95% perhatian kita terhadap istri kita. Soal ketenangan ring bini ini mesin Pak. Ambil kayak kompor, produk kan berisi bini. Ngomong produk ini ke mesin ini ke panas, anaknya ke kompor, yang lalu video ini. Jadi ring bini itu adalah petenang, belajar orang dari itu. Sehingga apa? Udara itu benar yang bini otaknya tak tegang, jadi tak panas. Sehingga insya Allah produk dalam perut istri itu adalah produk terbaik. Susah tuh dari bini Pak, ngandung 2 bulan, 4 bulan mungkin sedia. Lah anggota, uwe, ya kan? Kadang tengah malam tak jauh sebujur ngidam, tak di ngidam ni benar. Kadang ngidam teronyo cetak, ya, cetak belakang maksudnya. Iya. Sajen belum bulan, ketong bulan, mancing tak nyaman, toju tak nyaman. Macam tojuk lah so, tedung apa saja nggak dia tempelan. Salah. Jadi kita sebagai seorang suami itu, ini pembelajaran ya, sedikit pembelajaran. Kita kan ya banyak ini nak pak bapak, cak mohon anak le 2, cak mahal sih iya. Jadi yang belum ini pembelajaran bentuk pendirian kita bahwasanya kalau anak kita, kalau istri kita sedang mengandung, maka berikan pengabdian terbaik kita untuk istri kita. Ini tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Sekarang tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Artinya pendidikan anak setelah melahirkan. Pendidikan anak setelah melahirkan ini ibu itu kalau melahirkan presnya ke bidan ya, buka 2, buka tau ya. Aku buka dulu itu amit, saya belum tahu pasti buka itu apa. Cuman saya pernah mendalami kepada sedikit sumber teman-teman yang melahirkan, itu katanya buka telur mereka tengah panas kosong ya. Setelah anak lahir jebret itu pas ngucap dengan waktu itu istri lagi pergi panas berdarah, bilang alhamdulillah tangan anak ya lerenggi. Ketika itu lerenggi, maka tarbiyatul aulad ba'dal wiladah itu diterapkan. Bagaimana menerapkan itu tugas daripada seorang bapak. Langsung teguh anak geledek, seko sampai teguh. Ada dari sebelah kopeng kanan, komatin dari kopeng kiri. Itu tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Reng nyareng Pak. Jadi kalau suaranya nyaman Pak, ada reng nyareng kopi. Kenapa kok ada setelah renggi kok langsung ada nih? Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada putranya. Kenapa? Soalnya ketika renggi male seeding pertama aja kalimat tauhid. Bahwasanya Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selalu itu yang dikaitkan.
Kenapa? Karena ketika rembi anaknya kebodi, kita bisa ngetela, materi kita bisa jelas ajeli, tangan kita bisa pulih, nyaman. Cuman pendengaran sudah sangat tajam. Jadi kita sekarang itu kan pendengaran enak, tajam. Cuman lebih tajam lagi anak yang baru melahirkan. Jadi orang apa bayi bisa ngeding di anaknya. Dan ketika baru pertama ngeding itu akan terekam oleh memori anak sampai dia mati. Maka dari itu tarbiyatul aulad ba'dal wiladah diterapkan ketika itu. Paham Bu? Empuk sing kandung. Engki banyak baca selawat, banyak baca Quran, banyak baca zikir. Kerjasama di laki Bu. Laki baca selawat apa nanti dikir. Dan yang terakhir, alhamdulillah acara pada malam hari ini sudah menginjak acara keberapa? Keempat. Mudah-mudahan atas apa-apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir ini mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sehingga perkumpulan kita tidak hanya ada di dunia ini saja, melainkan sampai di kelak di yaumil mahsyar di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhiran, cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, lu nak